Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita teruskan sampai terus kajian membangun personality ini yang tak kapan berakhirnya. Mungkin sampai akhir hayat kita ya. Kita harus membangun personality kita terus. Terakhir kita sudah membahas tentang Hawa. Masih di surat yang sama, ya, di surat yang sama, di kelanjutan 43 berarti di ayat 44 yang sekarang. Berarti ini masih bayan lanjutan dari ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Antah sabu anna tarahum yasmauna aw yaqilun. Apakah kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar atau bekerja akalnya? Inhum illa kal an'am. Baru balhum adom sabila. Mereka tidak lain hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Ya, jalan yang mereka jalan itu lebih sesat dari binatang ternak. Ada agak tuh duduk juga nih ya. Konon katanya manusia makhluk yang paling mulia, kan begitu. Konon. Tapi di sini dikatakan lebih parah dari binatang. Sebenarnya yang mana ini? Sebenarnya manusia itu lebih mulia dari binatang atau lebih parah dari binatang? Dua-duanya juga betul. Ya. Manusia lebih mulia dari binatang bila menggunakan mempotensialisasikan daya simainya dan mempotensialisasikan akalnya. Itu baru manusia pantas dikatakan lebih mulia dari binatang. Kalau dia tidak mengefektifkan potensi simai dan potensi akalnya, ya lebih parah. Begitu. Tinggal kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Kita ini selevel dengan manusia atau malah di bawah level binatang. Hanya kejujuran kita yang bisa menjawabnya. Jadi dikatakan, apa kau kira mereka pakai sampun atau pakai akal? Ya. Yang sebetulnya mereka itu adalah binatang, bahkan lebih sesat. Artinya yang pakai hawa itu binatang. Ya. Bahkan lebih parah karena binatang tidak selamanya pakai hawa. Ya. Tidak ada lagi potensi samun maupun aklun bila sudah didahului hawa. Itu. Jadi begitu hawa mendominasi diri kita itu justru akan membunuh potensi simai dan membunuh potensi kerja akal kita. Gitu. Seyogianya kalau orang mau sedikit saja menggunakan potensi simainya dan mau saja sedikit menggunakan akalnya, ya, itu sudah bisa mengalahkan hawa. Misalnya di saat kita lagi marah besar, ya, coba pakai akal dikit aja. Buat apa aku marah ya? Gunanya apa ya? Nanti kalau aku marah pasti akan terjadi seperti ini. Itu hawa marah kita itu bisa hilang. Ya, bisa hilang. Gunakan potensi simai sedikit aja. Kita dengarkan apa kata hati kita. Kadang-kadang kita jarang sekali mendengarkan apa kata
hati kita. Atau karena kita sudah terlalu dominan menggunakan hawa, jadi akhirnya kemampuan mendengarkan apa kata hati jadi impoten. Orang risalah, hawanya tidak mungkin ya jadi representatif walaupun tetap punya hawa. Orang yang rajin ngaji punya hawa, orang yang rajin ibadah punya hawa, tapi jangan jadikan itu representatif. Ya. Buat manusia dengan ayat ini memprediksi binatang. Binatang tak tahu mana yang ikhwan, mana yang sahabat dan lain sebagainya. Tapi mereka masih bisa furqan dengan hawanya gitu. Bisa furqan. Contohnya misalnya kucing itu dia datang kalau kita sedang makan. Kalau kita tak sedang makan dia nggak datang dia. Tahu dia. Dia datang di saat yang tepat. Nah, dengan hawanya dia masih bisa furqan gitu. Jadi ayat ini logis ya. Kenapa orang masih menggunakan hawa sebagai representatif, padahal ada sam'un, ada akal. Kalau sedikit saja kita menggunakan sam'un dan menggunakan akal kita, hawa tidak akan bekerja. Ya. Jika hawa sudah mendahului, jadi kacau lah semuanya. Sementara tidak mungkin hawa ya jadi representator, nggak mungkin. Pasti Allah sudah siapkan sarana lain, drive lain ya. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada lagi potensi sam'un atau potensi simai maupun aklun bila sudah didahului oleh hawa. Gitu. Maka dalam segala lini, dalam segala lingkup, kalau dominasi hawa ini dominan, maka sudah tidak masuk akal lagi. Apa yang dilakukan itu sudah tidak logis gitu ya. Nggak logis. Orang marah-marah nggak tentu. Ini diskusi ujungnya baper, itu nggak logis. Diskusi ini berarti mendominasikan hawa, tidak menggunakan sam'un dan aklun. Jadi dalam segala bidang, kalau dominasi hawa ini terlalu dominan, maka sampai kapanpun akan selalu terjadi kejadian atau tercipta hal-hal yang tidak masuk akal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.